Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Kita jumpa lagi di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Saya akan mengajak dulur-dulur ke sebuah tempat rekreasi yang berada di Kota Kediri paling timur bro. Namanya Sumber Banteng. Terletak di Desa Temporejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ini kita sudah hampir sampai bro. Tadi saya berangkatnya di dekat warung pecel punten Binjing mriki malih pesantren ya. Ini kita sudah sampai bro. Jadi ada taman-taman yang sudah menunjukkan bahwa disinilah tempat rekreasinya, wisata alam Sumber Banteng. Sebenarnya dulu ini hanya dipakai masyarakat untuk mencuci pakaian, kemudian mandi. Kadang-kadang ada beberapa orang yang mencuci motor atau mobil dan truk di sini bro. Kemudian beberapa tahun yang lalu itu ada pohon besar roboh sehingga malang melintang di atas sumber atau sungai ini ya, karena akhirnya airnya mengalir menjadi sebuah sungai dan masyarakat sepakat untuk bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Dan sekaligus muncul ide bro, bagaimana kalau dibuat tempat rekreasi seperti di desa-desa atau wilayah lain yang ternyata bisa membuat tempat rekreasi lokal yang cukup ramai dikunjungi masyarakat. Akhirnya dengan kesepakatan perangkat desa dan warga masyarakat, ide tersebut disetujui dan bahkan bro, akhirnya mendapat bantuan dari beberapa pihak. Tentu saja yang pertama dari pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pertanian yang waktu itu membantu dengan berbagai macam bibit pohon bro. Dan tak lupa sebuah perusahaan rokok terbesar di Kediri, PT Godang Garam, membantu dengan ribuan ikan dari berbagai jenis bro. Nanti bisa kita lihat. Oke, lah inilah bro rupa tempat rekreasinya bagian depan bro. Jadi bagian depan ini memang sengaja diperuntukkan untuk anak-anak mandi bro. Ada wahana bermainnya, papan luncur dan sebagainya. Kemudian yang paling menarik bro, itu ada pohon beringin besar, rimbun sekali, akarnya bisa dilihat yang di air itu sudah begitu banyak. Lah di situ ada beberapa titik sumber bro. Kemudian titik sumber tersebut bukan hanya di situ tapi ada juga di bagian atas, sehingga kalau dihitung di sini itu ada 10 titik sumber air bro. Sehingga dapat dikatakan sumber air di sini tidak pernah surut bro. Jadi debit airnya sangat besar, tersedia baik di musim hujan maupun musim kemarau. Nah ini bro, ini bagian kedua. Yang tadi tempat bermain anak-anak untuk mandi dan sebagainya, tidak ada ikannya. Nah ini bagian kedua, lebih atas ya, atasnya. Di situ banyak ikan dari berbagai jenis bro. Ayo kita naik. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Tapi saya akan melongok dulu. Kayaknya di atas itu ada semacam bangunan-bangunan kayak warung. Oh iya benar bro, itu ada warung di situ ya, cuma karena PPKM kemarin masih ditutup bro. Yang jelas penataan taman dan fasilitasnya sudah cukup rapi, termasuk toilet yang cukup bersih bro, ada di depan.
Ya, kita akan menyusuri sampai sejauh mana taman ini menjorok ke dalam, bro. Yang jelas lumayan jauh. Ini tadi dari ujung gerbang saya berjalan kurang lebih sudah sekitar 50 atau 75 meter, bro. Ya, ini banyak sekali pepohonan, baik yang kecil-kecil, tanaman hias maupun pohon-pohon besar. Yang pohon besar itu memang dari dulu sudah ada, bro. Nah, ini sambungan dari ikan-ikan tadi, bro. Ada sesuatu yang menarik saya, yaitu seekor merpati putih, bro. Sendirian berjalan di pinggir kolam. Oke. Nah, ini tempat sampah, bro. Tiap beberapa puluh meter mesti diberi tempat sampah, sehingga tempat ini tidak pernah kotor oleh kertas, plastik dan sebagainya. Kalau daun sih wajar, karena memang di sini tempatnya sangat rimbun, banyak tanaman hias, pepohonan besar-besar dengan daun-daun yang tentu saja mudah gugur. Kita lanjut, bro. Kita sudah hampir sampai ujung ini. Namun fasilitas penataannya tidak kalah dengan di bagian depan, bro. Semuanya ditata dengan baik, yang menurut saya secara seni dan estetika bisa saya acungi jempol untuk sebuah wahana wisata setingkat desa, bro. Nah, sumbernya banyak, bro. Di sini juga ada. Ya, bisa dilihat. Memang situasinya sangat sejuk dan rimbun. Ada musola kecil, bentuknya unik, dari bambu dan kayu, bro. Mungkin kalau dipakai untuk sholat berempat itu bisa, ya. Jadi musola pun terpikirkan, bro. Ini bagian teratas dari sistem kanal tadi, bro. Ya, disinilah ikan-ikan lebih banyak lagi daripada yang tengah tadi. Kalau menurut penuturan beberapa warga, bagian ini adalah tempat untuk refleksi ikan. Jadi kita bisa mencelupkan sebagian kaki, terus beberapa jenis ikan akan ke kaki kita dan memberikan sensasi refleksi yang cukup unik, bro. Saya sendiri nggak pernah mencoba, hanya sering melihat. Loh, bro, burungnya mengikuti saya itu loh. Cuma ya kalau didekati memang dia akan terbang, tapi ya unik juga gitu loh. Nah, ini yang paling luas, bro, dan ikannya paling banyak. Nah, itu di atasnya ada patung ikan, terus ada beberapa gazebo, dan juga ini, bro, yang mengejutkan, ada point of view. Jadi sudut pandang yang kita harus naik tangga yang jumlahnya ada puluhan, tingginya saya perkirakan sekitar 10 atau 15 meter, bisa untuk melihat view dari atas, sehingga kita bisa melihat tempat wisata ini secara luas, bro. Selfie sebentar. Oke, bro, kita lanjut. Nah, tadi ini ada tangga bisa dinaiki, dan nanti mungkin loh bisa ketemu jalan yang tadi saya lewati kalau ingin kembali ke depan, ya. Jadi dari ujung depan gerbang sampai ke belakang ya saya perkirakan sekitar 100-an meter, bro, kalau nggak salah panjangnya, atau lebih mungkin. Nah, ini saya berada di atas bangunan tadi sehingga bisa melihat view yang agak tinggi. Nah, ini saya sudah kembali. Ada beberapa anak yang main-main di atas patung sapi. Aduh, lek tiba piye orang ngesakne sapine, aku ngesakne awakmu. Ya, ini sekilas. Kita sudah kembali, bro, ini kembali sampai titik tengah perjalanan tadi. Yang jelas saya yakin
dulur-dulur sudah bisa membayangkan cukup luasnya area ini serta rimbunnya tempat wisata ini, sehingga dijamin akan betah ya. Apalagi bro, menurut informasi masuk Sumber Banteng ini tidak dipungut biaya alias gratis. Hanya parkirnya saja kita yang harus bayar. Untuk sepeda atau motor cukup 2.000, sedangkan untuk mobil 4.000. Lah di situ loh bro, untuk mandi anak-anak. Lah di bawah akar-akar pohon beringin itu ada beberapa titik sumber yang secara total kalau dihitung ada sekitar 10 titik sumber. Bayangkan bro, ini wilayah Kota Kediri tapi bagian timur bro. Jadi sebenarnya enggak heran-heran amat karena wilayah Kabupaten Kediri sebelah timur, utara, selatan, jadi Wates, Kandat, Gurah, Pelosok Klaten itu banyak sekali sumber-sumber yang ditandai dengan rimbunnya pepohonan besar yang berbeda dari tempat lainnya. Ini saya sudah kembali ke halaman depan bro, dan akan cabut dari tempat ini. Tapi ya kita lihat dulu dari depan kayak apa. Yang belum subscribe silahkan, jangan lupa like. Sampai jumpa.